Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya untuk warga kampung Eldorado dan jamaah Mushola Raudatul Jannah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membacakan hadis dari buku Adab dan Akhlak Seorang Muslim. Hadis yang pertama adalah dari Abu Suraih Al-Khuzai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berlaku baik pada tetangganya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau hendaklah dia diam. Hadis selanjutnya adalah dari Abu Zar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Zar, jika engkau memasak sup, perbanyaklah kuahnya, dan perhatikanlah tetanggamu dan bagikanlah pada tetanggamu. Penjelasan hadis, ya, disarankan untuk kita untuk berbagi pada tetangga, dan janganlah kita merasa kenyang sementara tetangga kita merasa kelaparan. Misalnya, kalau misalnya masak tongseng, ya kan, kuahnya dibanyain, ya kan, bagi ke tetangga sebelah. Tapi jangan pula kuahnya aja kasihlah dagingnya sedikit-sedikit, ya, bisa kuahnya aja. Hadis selanjutnya tentang janganlah meremehkan tetangga meskipun pemberiannya hanya sedikit. Ini berkaitan dengan yang tadi. Misalnya tetangga kita memberi sesuatu, harus kita hargai. Hadisnya adalah dari Amr bin Mu'az As-Soli dari neneknya bahwa ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, wahai para wanita beriman, janganlah seorang wanita dari kalian meremehkan pemberian kepada tetangganya walaupun hanya berupa kikil hewan yang dibakar. Penjelasan hadis itu, ya, kalau di hadis ini dijelaskan kikil, ya, kikil berarti kan bukan daging gitu. Walaupun hanya diberi kikil atau sesuatu yang gak seberapa, tetap harus dihargain. Nah, untuk itu juga sebaliknya, kalau disarankan bagi kita berbagi kepada tetangga kita walaupun dalam bentuk yang kecil, walaupun sedikit, dalam artian. Tapi ya perlu dilihat juga, jangan pula terlalu kecil. Nanti bikin sate dikasih, mas, ini mas, untuk mas, ya kan nggak pantas gitu ya. Jadi sepantasnya ya, kecuali kalau misalnya ngasih sesuatu yang kecil berlian gitu kan, apa. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Artinya di sini adalah tidak mengganggu tetangga termasuk kesempurnaan iman dan menjadi penyebab masuk surga. Jadi emang kita tidak boleh saling mengganggu terhadap sesama tetangga. Misalnya, kecuali hal-hal yang sepele, misalnya habis nonton bola gitu kan, misalnya saya pendukung Liverpool, tetangga saya pendukung City gitu kan. Kalau misalnya saya cuma ngeledekin, ya kan Liverpool kan tim besar kan, City tim ecek-ecek, ya nggak apa-apa ya. Intinya selama tetangga kita nggak tersinggung, berarti itu nggak bisa dikategorikan itu merupakan satu gangguan, ya kan, kira-kira begitu. Hadis selanjutnya, Robon berkata, tidaklah dua orang saling memutus hubungan lebih dari 3 hari, lalu salah satunya meninggal dunia, kemudian keduanya meninggal dalam keadaan seperti itu, melainkan keduanya binasa semua. Dan tidaklah seseorang yang menzolimi tetangganya dan menyakitinya hingga hal itu membuatnya keluar dari rumahnya, melainkan dia pasti binasa. Dalam artian, ya, kandungan hadis adalah
Anjuran agar menghilangkan sikap saling menjauhi dan menjauhkan diri dari permusuhan dan pemutusan hubungan. Semangat Islam untuk menjaga persatuan dan keharmonisan bangunan masyarakat. Dan peringatan agar menjauhi pergaulan buruk terhadap tetangga serta penjelasan akibat buruk orang yang berbuat zalim dan melampaui batas. Kira-kira begitulah sebagian hadis, sedikit hadis yang saya sampaikan dalam hidup bertetangga. Sebenarnya banyak. Itulah indahnya Islam dalam kita berlaku sehari-hari, sudah ada contohnya dari berupa perkataan dan perbuatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembacaan hadis ini. Sebenarnya nggak bisa saya baca-baca gini, tapi lihat yang lain pada baca-baca, ya kan? Udah santai-santai aja tadinya kan. Rupanya udah mau lebaran pula lah, kapan lagi saya disuting kayak gini kan? Nah, jadi ya terpaksa lah, mohon maaf. Kalau ada apa dalam penyampaian yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا حجة يا